Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi pada bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang sistem reproduksi tumbuhan, ada 2 kemarin ya nak ya. Yang pertama secara vegetatif, yang alami dan buatan, yang kedua secara generatif dengan bunga kemarin J. Kita lanjutkan dengan sistem reproduksi pada hewan atau sistem perkembangbiakan hewan. Reproduksi hewan juga dibedakan menjadi 2 nak. Nah, yang pertama reproduksi secara vegetatif atau secara tak kawin disebut sebagai aseksual juga. Misalnya nih dengan cara membelah diri dengan fragmentasi. Fragmentasi itu memotongkan bagian tubuhnya cah. Misalnya pada planaria. Nanti kalian dapat melihatnya di gambar setelah ini cah. Yang kedua ada tunas. Misalnya pada hidra. Dan ada cara lainnya dengan partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Ini adalah cara perkembangbiakan di mana telur itu berubah menjadi individu baru tanpa dibuai oleh sel kelamin jantan atau tanpa dibuai oleh hewan jantan. Biasanya ini terjadi pada semut, tawon, kutu air, lebah gitu. Nah, pada lebah nak, jika telurnya ini dibuai maka nanti jadi betina, tapi kalau tidak dibuai nanti jadi lebah jantan. Itu secara vegetatif atau aseksual. Selanjutnya reproduksi secara generatif nah, atau secara kawin disebut sebagai seksual. Contohnya yang pertama beranak. Dengan beranak disebut vivivar. Bertelur ovivar. Bertelur dan beranak ovovivivar. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya yang beranak itu pada hewan ternak, sapi, ada kerbau dan lain-lain. Yang bertelur juga ada seperti pada ayam, burung. Yang bertelur dan beranak ini ada pada sebagian hewan seperti kadal dan beberapa jenis ular. Nah, ada juga yang menggunakan fertilisasi eksternal. Apa itu fertilisasi eksternal? Fertilisasi eksternal adalah pembuahan yang terjadi setelah telur ini sudah ada di luar tubuh atau setelah individunya di luar tubuh. Telurnya di luar tubuh nggih. Contohnya pada ikan. Jadi ikan itu nak, telurnya sudah dikeluarkan oleh betina baru dibuai oleh jantan. Itu namanya fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh. Lanjut nggih. Lah ini adalah gambar. Yang pertama ini dengan membelah diri, dia menjadi 2 anakan. Yang kedua ini dengan tunas nak pada hidra. Jadi ini nanti tunasnya ini copot jadilah individu baru. Terus yang ini namanya fragmentasi. Ini namanya planaria nak. Jadi cacing ini nanti memotongkan bagian tubuhnya jadi 2 lah. Bagian ini nanti menjadi individu baru sendiri-sendiri. Nah, tadi ini dengan membelah diri, ini dengan tunas, ini dengan fragmentasi. Kita lanjutkan nggih. Metamorfosis. Ini sudah kalian pelajari nak saat di SD. Metamorfosis itu ada 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terdiri dari fase telur, larva, pupa, imago.
Jadi kalau ada hewan yang memiliki fase ono telurnya, ada ulatnya, ada kepompongnya, ada dewasanya, itu artinya hewan ini mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya pada kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna itu memiliki fase yang tidak lengkap atau tidak sempurna, Cah. Contohnya pada belalang. Coba kamu ingat, pernah enggak lihat belalang itu memiliki fase kepompong? Nah, tidak pernah, nggih. Karena tidak pernah itu berarti dia tidak sempurna. Selanjutnya, nah ini nak, gambar yang dapat membantu kalian untuk memperjelas metamorfosis. Gambar pertama ini metamorfosis kupu-kupu, dimulai dari X, ulat, telur maksud ibu, terus ada ulatnya, ini sudah mulai menjadi pupa atau kepompong, nanti jadi kupu-kupu atau dewasa. Selanjutnya yang kedua ada metamorfosis kecoa. Nah, kamu bisa lihat kalau kecoa ini sempurna apa tidak. Dia dari telur, ya, ini menjadi kecoa kecil, kecoa lebih besar dikit. Nah, nimfa namanya, nggih. Nah, nanti baru tumbuh menjadi besar. Tidak ada fase seperti pada kupu-kupu, berarti dia metamorfosis tidak sempurna. Kamu lihat pada capung, nak. Nah, coba pada capung ini ada telurnya, ada larvanya. Berarti dia menggunakan metamorfosis apa ini? Yang nomor 4, ini contohnya pada lalat buah. Nah, kamu dapat melihatnya sendiri, lalat buah seperti ini metamorfosisnya. Selanjutnya, teknologi reproduksi hewan. Yang pertama ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Dengan cara memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang sudah diambil terlebih dahulu, dan ini sifatnya unggul, nak, ke saluran perkembangbiakan betina dengan bantuan manusia. Ini namanya kawin suntik. Biasanya tujuannya untuk memperbaiki kualitas anak sapi atau hewan ternak lainnya. Yang kedua ada teknologi cloning. Terus ada transfer gen. Kita lanjutkan, nggih. Cloning itu adalah salah satu teknologi reproduksi. Ini awalnya dulu pertama kali itu diuji cobakan pada domba doli, nak. Coba kita lihat prosesnya, nggih. Yang pertama, dia ilmuwan ini mengambil kelenjar mamai dari domba betina dan sel telur dari domba betina lain. Nah, ini nanti kelenjar mamai dan sel telur ini disatukan, nak. Nah, jadilah embrio. Embrio ini kembali dimasukkan ke dalam uterusnya atau rahimnya domba lagi. Nanti dombanya ini mengandung, hamil, dan menghasilkan domba kloningan. Ini kalau dia secara cloning, anak-anak. Jadi cloning tadi tidak berasal dari sel sperma, nggih. Dia berasal dari kelenjar mama yang diambil dari domba lain disatukan dengan sel telur. Nah, menyatukannya untuk menjadi embrio ini dibantu oleh sengatan listrik. Lanjut, nggih. Inseminasi buatan itu seperti ini, Cah. Jadi ada pejantan yang memiliki sifat unggul. Nah, ini diambil spermanya, Cah. Nah, nanti akan ditransferkan ke sapi
betina yang lain, dihasilkan anakan yang memiliki sifat yang diinginkan dan itu sifatnya unggul. Oke, itu tadi sistem perkembangbiakan hewan atau sistem reproduksi hewan. Tadi ada teknologinya, ada metamorfosis, ada cara perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sudah jelas ya. Tetap belajar, jaga kesehatan. Terima kasih.